kalau saya tengah-tengah aja Pak. Jadi pertama itu benar juga Pak. Itu boleh, itu sebagai pendapat itu boleh. Tapi dengan catatan Pak, kita harus melihat bahwa saat negara lain bermasalah, ya kita punya uang saat ini misalnya, kita nggak bisa beli misalnya dari luar. Australia tiba-tiba larang impor ekspor Pak, Amerika, Ukraina gitu ya. Nah, jadi yang kita khawatirkan itu bukan hanya swasembada Pak, tapi bagaimana kita bisa ketahanan pangan kita Pak, maksud saya. Pada saat kita nggak bisa impor, ada nggak stok kita di dalam gitu. Nah, harapan kita sebenarnya juga Badan Pangan Nasional memastikan stok pangan kita yang cukup. Ya kan? Nah, selama ini yang cukup tuh hanya beras. Tapi yang lain nih Pak, kalau terjadi larangan impor, repot kita nih. Misalnya kayak kedelai gitu ya. Wah, susah kita ini makan tempe gitu. Jadi, pertama mungkin itu bisa salah satu juga pendapat, tapi tetap kita harus juga berpikir yang lain bagaimana Pak, ketahanan pangan kita ini diperkuat. Ya kan? Diperkuat. Jadi kalau petani punya hak Pak, misalnya diversifikasi tanamannya misalnya. Itu nggak ada masalah, tapi ya dipastikan bahwa ketahanan pangan kita cukup. Kita punya stok yang cukup bagi menghadapi situasi krisis yang kita tidak tahu misalnya terjadi di luar. Ya kan gitu Pak. Kita punya minyak, kita punya uang, tidak ada yang bisa kita beli dari luar Pak. Gimana kita bisa bertahan itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 59 tahun Institut Pertanian Bogor. Untuk rencana wawancara ini akan kami bukukan. Saya sudah bersama dengan salah seorang alumni IPB, yaitu Bapak Dr. Haji Andi Akmal Pasudin, SPMM. Beliau saat ini adalah anggota DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera dan duduk di Komisi 4. Apa kabar Pak Andi? Baik, alhamdulillah Pak Bambang dan semuanya sehat. Baik. Nah, Bapak mungkin bisa mulai cerita ketika kuliah di IPB, kemudian saya lihat aktif di bidang kemahasiswaan, bahkan pernah merintis karir di asuransi dan perbankan. Nah, kemudian aktif di bidang politik justru mulai dari daerah. Pernah jadi anggota DPRD Sulawesi Selatan 2 kali kalau tidak salah, dan saat ini menjadi anggota DPR RI juga sudah periode yang kedua. Silakan Pak Andi Akmal. Baik Pak Bambang, jadi alhamdulillah tahun 93 Pak saya masuk ke IPB dari Kabupaten Bone ya. Untuk kabupaten di Sulawesi Selatan. Saat itu sekolah kami mendapatkan undian seleksi masuk IPB USMI. Nah, yang dari rapot, alhamdulillah pertama SMA saya itu Pak yang bisa masuk di IPB. Dan bagi kami orang daerah suatu kebanggaan tersendiri Pak ya, karena bisa menembus perkuliahan di Pulau Jawa. Dan IPB ini kan salah satu kampus masuk 5 besar nasional. Dan memang kami dari dulu Pak Bambang itu, karena orang daerah itu kan daerah agraris ya. Kami ini kan melihat sosok insinyur pertanian itu sosok yang menginspirasi gitu ya. Karena mendampingi petani, kemudian tentu bisa memberikan penyuluhan dan juga meningkatkan kesejahteraan petani kita. Sehingga dari situ memang salah satu cita-cita saya ini memang menjadi insinyur pertanian. Nah, gitu ya. Alhamdulillah. Di antara 5 cita-cita kami ini, kampus yang kami mau tuju salah satu diterima di IPB, itu tahun 93.
Ya. Nah, kemudian tentunya sebagai orang daerah, Pak Bambang ini dari daerah ke Jawa ya, atau di Bogor ya, tentu harus beradaptasi dengan lingkungan, dengan teman-teman dari seluruh Indonesia, karena IPB ini kan dari seluruh Indonesia ya, dari undangan seleksi masuk. Bagi saya memang sangat berat awalnya, karena tentu kualitas pendidikan di daerah ya, terutama di kabupaten yang cukup jauh dari Makassar ini, dengan di Pulau Jawa tentu berbeda. Yang kedua tentu yang diterima di sini kan orang-orang yang tentu dari nilai raportnya dianggap terbaik lah ya, atau masuk 5 besar, sehingga tentu persaingannya sangat ketat. Memang ini adaptasi ini memang yang cukup pelik ya, dan apalagi di PB ini Pak Bambang dikenal ada namanya tingkat persiapan bersama Pak. Jadi ini seleksi dulu setahun nih. Jadi kalau kita tidak mencapai IP di bawah 2 itu tinggal kelas. Walaupun cuma 1 mata kuliah yang gagal. Bahkan di IP di bawah 1,33 langsung DO. Dan setiap tahun itu 20%, 30% itu yang drop out dan harus mengulang. Jadi trauma tersendiri nih bagi tentu kami sebagai orang daerah yang punya cita-cita nuntut ilmu pertanian, dan sisi lain mendapatkan situasi yang hidup mati nih tanda kutip ya, bahwa harus eksis, minimal harus naik tingkat lah, jangan sampai DO atau jangan sampai tidak naik kelas ataupun DO. Alhamdulillah tentu dengan usaha dan doa juga bisa melewati ya tingkat 1 itu dan masuk ke Fakultas Pertanian, karena baru di tingkat 2 ini baru ada fakultas kalau di PB dulu itu. Sistemnya. Jadi ya alhamdulillah setelah masuk tingkat 2 barulah bisa berorganisasi, bisa bersosialisasi, bisa melakukan banyak kegiatan, karena setahun pertama itu betul fokus bagaimana lolos dulu dari lubang jarum tanda kutip ya, karena kami anggap lubang jarum karena kami orang daerah tentu kurang dari sisi persiapan, dan modal dari daerah itu kurang dari sisi pengalaman pembelajarannya Pak Bambang ya, kualitas pembelajarannya gitu ya. Alhamdulillah di tingkat 1 PB ini kami dikenalkan dengan tokoh-tokoh politik sekarang ini Pak Bambang. Ada Pak Sumanjaya Rukmandis, saat itu dosen IPB, dosen agama dan dosen kewiraan. Ada Pak Suswono, Menteri Pertanian mantan. Jadi ketemulah dengan mentor-mentor ini yang ya mereka saat itu aktif di pendidikan agama Islam, pembinaan kepada mahasiswa-mahasiswa IPB. Nah, jadi alhamdulillah aktif di masjid kampus di Al-Ghifari namanya itu. Di sanalah kami berinteraksi dengan para ya sekarang ini politisi Pak Bambang sekarang ini. Pak Tifatul gitu ya, terutama orang-orang PKS lah. Cikal bakalnya memang dari sana kita belajar. Dari situ kita belajar gitu ya. Nah, alhamdulillah mendapatkan lingkungan yang cukup kondusif nih untuk mengembangkan bakat ya, ataupun memang sejak SD sampai SMA diberikan amanah sebagai ketua kelas atau ketua OSIS di SMP SMA. Jadi ini juga mungkin fashionnya itu memang ke organisasi nih, ke politik. Nah, jadi di situ diasah ditempa sambil kegiatan kita di sana. Alhamdulillah bisa menyelesaikan, walaupun agak lambat nih selesainya karena kerja kemudian juga organisasi agak lambat selesainya. Dan bisa menyelesaikan sarjana pertanian di Institut Pertanian Bogor. Jadikan harimu beyond dengan Brimo. Fitur lengkap untuk jalani hari. Ada top up pulsa atau paket data. Top up berisi mudah untuk pergi ke tempat kerja. Bayar praktis dengan Kris. Belanja online makin asik, tinggal klik. Mau transfer pun tak jadi masalah. What a beyond day. Brimo, mobile banking yang pas buatmu. Menarik, aktivitas politik dimulai dari kampus. Tetapi kebanyakan mengapa aktifnya di PKS? Nah, saat itu benar Bapak. Saat itu kan orang-orang ini kita saat itu kan belum ada Pak. Masih 3 partai kan 93 itu Pak. Jadi cikal bakal sebenarnya sih karena mereka-mereka ini yang mentor ini aktif di bidang dakwah kampus. Nah, dakwah kampus itu Masjid Kampus Al-Ghifari sebagai pusat pembinaan agama Islam, mentoring ini bagi anak-anak mahasiswa baru, kemudian juga tentu setelah kita tingkat 2 bisa menjadi asisten juga nih, kami asisten juga pendidikan agama. Nah, tentu sistem pembinaan, kemudian jejaring yang sudah berjalan itu, terus
ya kita ini punya niat bagaimana walaupun kita kuliah tapi kita punya semangat untuk memperbaiki diri kita, kemudian juga menularkan nilai-nilai kebaikan dan keislaman bagi yang beragama Islam tentunya ya Pak Bambang ya. Saat itu kemudian tahun 98 itu kan terjadi perubahan di negeri kita ini, reformasi, sehingga dimungkinkan diri partai politik. Seperti Pak Nur Mahmudi Ismail juga presiden Partai Keadilan pertama itu alumni PB juga. Jadi memang kebetulan mungkin ini Bapak, ini kebetulan ya ada keran dibuka oleh negara saat itu di Partai Keadilan. Rata-rata memang nggak semuanya juga sih sebenarnya aktivis masjid kampus ya di PB saat itu. Memang rata-rata maksudnya ke Partai Keadilan. Setelah nggak lolos Partai Keadilan, kemudian menjadi Partai Keadilan Sejahtera gitu loh Pak. Jadi saat itu kami juga aktif menjalin kerjasama dengan UI ya. Jadi teman-teman di UI juga kan ada masjid kampusnya juga, ada pembina ukhuwah Islami sana. Ini nyambung nih. Jadi ya secara alamiah sebenarnya dulu kita juga nggak ada bayangan ini bahwa kita akan masuk ke partai politik, sebenarnya nggak ada bayangan. Nah, kami pun alhamdulillah setelah lulus juga pernah asisten dosen sosped, kemudian juga kerja di Helen Keller International Indonesia, kemudian kerja di BUMN. Nah, jadi nggak ada bayangan, belum ada bayangan nih sebenarnya. Bahkan pada saat pendirian pun kita ini masih aktif di profesi kami masing-masing. Walaupun secara pribadi menjadi pengurus ya partai di PKS di Bogor, di Jakarta, kemudian waktu dipindahkan ke Sulawesi Selatan tentunya kami aktif lagi di Sulawesi Selatan. Seperti itu. Jadi di Sulawesi Selatan itu pulang karena sehabis kuliah atau bekerja? Jadi Selatan itu ini dipindahkan. Ya, saat itu kami diterima saat kerja di Helen Keller, diterima di salah satu asuransi syariah. Berbasis syariah. Saat itu kita juga semangat memang mau kerja di keuangan Islam ya, perbankan maupun Islam asuransi. Saat itu diamanahkan sebagai kepala cabang di Makassar, dipindahkan nih ceritanya. Dipindahkan di Makassar saat itu, sehingga memang ya udah nyambung lagi di Makassar gitu. Nyambung menjadi aktivis di PKS saat itu, Partai Sejahtera, tapi belum jadi anggota dewan. Ya kan, tahun 2002 dipindahkan ke sana. Kemudian dalam proses itu juga pada 2 tahun setelah itu Pak, kami diterima juga di BUMN, di perusahaan negara, Permodalan Nasional Madani PNM. Itu Makassar juga. Nah, jadi pindah kantor aja nih. Karena ini kan di PB ini banyak alumninya nih, dia mungkin di jurnalistik banyak, di perbankan apalagi gitu ya. Jadi dalam itu di PNM, kemudian tahun 2004 karena saat itu sudah memang aktif di Bogor, di Jakarta dan di Sulawesi Selatan, sudah pengurus pengurus wilayah. Kemudian 2004 alhamdulillah terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari daerah pemilihan kampung di Bone, Kabupaten Bone, kemudian Kabupaten Sopen dan Wajo. Itu 2004 Pak. Kemudian diamanahkan jadi ketua fraksi selama 5 tahun. Kemudian 5 tahun lagi terpilih lagi di provinsi nih menjadi wakil ketua DPRD. Pada saat itu diamanahkan juga sebagai ketua PKS Sulawesi Selatan. Jadi ketua umum DPW PKS Dewan Pimpinan Wilayah PKS Provinsi Sulawesi Selatan 2009 2014. Jadi Pak Andi mundur dari apa? Ya, setelah terpilih itu Pak, karena BUMN kan nggak boleh kita kan, jadi pada saat terpilih kami tentu mundur tahun 2004 itu ya, mundur nih sebagai politisi, kita betul-betul fokus ke politik, kita memberikan pelayanan ke masyarakat. Nah, mungkin ada yang bisa diceritakan ketika 2 kali bahkan sekali menjadi wakil ketua DPRD Sulawesi Selatan. Ya, jadi memang orang itu kan Pak Bambang selalu mengasosiasikan politik ini kan jahat ya, ataupun harus pakai uang ya. Saya merasa enggak. Memang sih yang paling penting adalah memperbanyak silaturahim, memperbanyak pertemuan dengan masyarakat. Walaupun memang money politik ini dari dulu sebenarnya sudah ada. Hanya memang sesuatu yang orang kan, kami diuntungkan tahun 2004 itu masih menggunakan sistem gambar Pak, nggak ada nomor urut. Ya kan, artinya nomor urut partai, artinya bukan suara terbanyak, sehingga pengurus-pengurus partai itu punya kesempatan untuk jadi gitu 2004. Ya kan, itu mungkin salah satu. Saya nggak terlalu banyak modal juga karena baru masuk. Ya, dan alhamdulillah saat itu memang 2004 itu Pak, kami di Sulsel ini lagi booming Pak Habibie memang 2004.
Jadi isu Pak Habibie ini kami usulkan untuk jadi capres dari Sulawesi Selatan dan mengangkat kami nomor 2 di sana Sulsel. Dari 1 kursi jadi 8 kursi. Jadi ide itu sangat cerdas saya kira. Jadi orang Sulsel ini kan agak fanatik. Karena dianggap Pak Habibie ini waktu jadi presiden itu mengangkat harga komoditi kakao itu jadi banyak orang kaya di Sulsel gara-gara Pak Habibie pada saat itu. Dan alhamdulillah jadi melonjak kami punya suara dan itu sangat saya kira yang paling 2004 itu kami tidak punya modal apa-apa, hanya partai saja yang mengkampanyekan Pak Habibie dan dapat suara yang signifikan 2004 itu. 2009. Ini menarik Pak Andi diskusi ini. Pertama, masalah money politik ini hampir menjadi keyakinan semua orang bahwa itu sesuatu yang tidak bisa terhindarkan. Tapi Pak Andi ini ternyata ya saya nggak tahu nanti apa itu kiatnya seperti apa. Tapi yang lebih penting kan PKS ini diasumsikan sebagai partai syariah gitu lah ya, partai yang berbasis agama, tentu punya pertimbangan sendiri terhadap money politik ini. Gimana Pak? Iya, jadi memang pandangan masalah ini banyak juga sih memang Pak Bambang. Pertama, kami mungkin tidak punya uang. Yang kedua, kami menggunakan banyakkan kunjungan, jadi memaksimalkan kunjungan kerja, kunjungan dapil, kunjungan reses itu untuk bertemu dengan banyak orang gitu ya. Jadi mungkin mengurangi biaya kampanye kami karena tentu itu. Kemudian kedua tentunya aspirasi masyarakat itu kami salurkan kepada mereka. Jadi yang memang punya komitmen dan sudah dapatkan sentuhan tentu mereka mungkin tidak terlalu terpengaruh dengan money politik ini. Tapi saya melihat catatan ini bahwa sistem yang ditusuk partai itu minim money politik sebenarnya. Yang kedua, yang membuat money politik jadi mahal, sekarang ini jadi marak, adanya pilkada langsung itu sebenarnya. Ini yang membuat masyarakat kita ini kan pragmatis gitu ya. Apa yang bisa dapat daripada dijanji 5 tahun, apakah bisa dapat nih? Ya kan? Nah, kalau pandangan kami sendiri, ya tentu partai PKS ini partai nasionalis Islam nasionalis tentu ini kan cara ini Pak Bambang ya. Kalau saya pribadi agak-agak sesuatu yang kurang etis ya. Kita membeli suara masyarakat ya. Kemudian dengan harga yang tidak seberapa, kemudian setelah itu kita lepas tangan 5 tahun, nanti mau pemilu baru datang lagi gitu, bagi-bagi lagi uang gitu kan. Ini tidak memberikan pendidikan politik yang cerdas bagi masyarakat kita ya, pembodohan. Sementara kan kita berharap bahwa politik ini kan bisa membawa kehidupan lebih baik, artinya dari sisi pola pikir, kemudian juga mindset dan lain-lain. Dan terbukti alhamdulillah walaupun istilahnya ini 4 kali Pak, alhamdulillah saya dapat 4 kali terpilih ini, nggak pernah saya membagi uang. Kalau memang program betul, souvenir dibolehkan, itu tapi bukan uang atau sembako gitu ya. Souvenir itu kan bisa macam-macam, di bawah nilainya 50.000 itu boleh sebagai pengingat ya, apa kalender, muk ya, ataupun sarung kalau di daerah itu ya. Kalau ini kan dibolehkan oleh aturan, jadi bukan dikategorikan sebagai money politik. Tapi saya punya teman Pak Bambang ini habis 17 miliar Pak, nggak terpilih. Waduh. Ada Pak. Ada, dan ada 14 miliar terpilih. Jadi mungkin ini dia bagi-baginya nggak sampai ke bawah. Jadi karena ya itulah yang menurut saya yang merusak ini, karena money politik ini kan membuat masyarakat menjadi tidak lagi melihat siapa ini calonnya. Dan nanti kalau terpilih nantinya calon ini tidak lagi berpikir mau kembali lagi Pak. Ada teman-teman saya juga ini selama dilantik mungkin baru sekali 2 kali ke daerah gitu. Ya ini mungkin efek daripada tadi sudah memberikan uang di muka tadi itu ya. Modalnya sudah terlalu banyak. Seperti itu. Kalau saya malahan sebaliknya Pak, menganggap bahwa suara masyarakat itu adalah hutang bagi saya selama 5 tahun. Jadi setelah Anda memilih saya punya hutang di daerah ini ya. Tentu bagaimana caranya, tentu dengan program-program yang mereka butuhkan dari dari aspirasi kita di DPR ataupun di DPRD saat itu. Atau mungkin kegiatan-kegiatan mereka secara kekeluargaan. Ya kita berupayakan bagaimana walaupun nggak ada secara fisik tapi bisa bantu secara fisik gitu ya Pak Bambang. Nah Pak Andi, ini banyak suara-suara ya partai-partai yang menginginkan sistemnya kembali ke gambar.
Bagaimana posisi PKS? Kalau kami sebenarnya PKS partai dakwah Pak, sebagai partai kader sama dengan yang teman-teman yang di PDIP atau Golkar. Memang sih harapannya ya ke menggunakan gambar. Cuma memang sisi lain ini kan sudah tidak bisa tidak bisa lagi ditahan karena sudah berubah kondisinya gitu Pak. Okay. Dan itu pun juga nanti kalau sistem gambar juga khawatirnya nanti nih tidak menarik bagi orang-orang baru nih. Tapi memang sebenarnya sih yang diperkuat partai politik menurut saya. Kalau partai politik gua sebenarnya tidak perlu takut kekurangan orang untuk menjadi calon, untuk menjadi caleg gitu Pak. Ini kan banyak menggunakan juga ini untuk menarik vote getter ya, para yang punya keterkenalan ya, public figure ini untuk jadi caleg untuk mengangkat partainya gitu. Nah, tadi Pak Adi juga menyebut bahwa pemilihan calon presiden itu menjadi salah satu resep waktu PKS mencalonkan Pak Habibie bisa naik. Berarti ini juga ke depan ini pemilihan calon presiden juga akan sangat penting bagi PKS. Betul Pak, saya kira bukan hanya PKS, hampir semua partai 2024 ini kan yang menentukan itu pilpres siapa calonnya nih. Itu pasti akan nanti berpengaruh terhadap pileg di DPR RI, provinsi, kabupaten. Nah, makanya tentu kami berharap PKS ini yang tentu yang diusung ini tentu yang diterima oleh kader dan masyarakat, ya kan? Karena ini ada dua kepentingan nih, kepentingan elektoral kita di legislatif dan pilpres ini. Ya kan? Nah seperti itu. Jadi ya tentu kami memberikan suara ya kepada pimpinan pusat dan tentu saya kira udah banyak suara-suara survei juga bahwa tentu harapan kita figur ini bisa diterima, kemudian juga bisa mendukung daripada citra partai kita sehingga berefek bagi elektoral kita di parlemen. Ya, berarti yang paling penting jangan sampai dari calon dari partai lain. Ya, memang pelik ini Pak, Bambang, karena kita ini kan diikat nih dengan PT ya, parlemen threshold ini kan nggak tahu gimana DPR saat itu memutuskan ya 20%. Ini kan membuat kandidat semakin terbatas ya, kandidat dan juga kita juga logika elektoral juga Pak, bahwa walaupun kader partai kita yang kita ini kalau memang tidak bisa memenangkan itu menjadi pemikiran kita juga. Atau tidak ada yang mengusung yang lain karena PKS kan 8%. Tentu harus gabung dengan dua partai lagi Pak. Saya kira kalaupun bukan kader kita minimal dekat dengan kita gitu. Minimal bukan anggota partai lain ya. Bisa juga anggota atau mungkin ya sebaiknya memang kita harapkan itu kandidat capres ini bukan di mana-mana, tapi ada di mana-mana gitu. Ada di mana-mana. Ya. Pak Adi, kita kembali ke IPB dan DPR ya. Nah, sekarang sebagai alumni IPB tentu sangat berkaitan dengan penugasan Pak Andi sekarang di Komisi 4. Apa saja yang relevan atau yang paling sekarang dibutuhkan masyarakat yang diperjuangkan di Komisi 4? Baik Pak, jadi dari awal memang meminta di DPR RI masuk di Komisi 4 Pak, karena latar belakang tadi keilmuan kemudian juga dapil juga pertanian Pak agraris gitu kan, dan pangan ini kan sesuatu yang sangat penting dan sangat strategis karena kalaupun kita juga banyak senjata, banyak uang, kalau nggak pangan kita nggak cukup, kita juga susah juga. Jadi tentu sebagai alumni PB tentu kami berkomitmen dan punya tanggung jawab bagaimana sektor pangan ini di pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, kelautan dan kehutanan ya secara umum Pak ya kita bicara ini tentu mendapatkan perhatian dari negara dan negara itu kan berarti pemerintah dan DPR. Perhatian tentunya bagaimana pertama regulasi undang-undang Pak. Bagaimana kami bisa mendorong undang-undang yang bisa memperkuat ketahanan pangan kita gitu ya. Misalnya undang-undang pangan, undang-undang perlindungan petani dan nelayan Pak, ada juga kami di periode 2 periode ini kami alhamdulillah bisa. Undang-undang tentang pertanian berkelanjutan. Jadi dari pertama dari sisi regulasi. Jadi kita ingin memastikan bahwa undang-undang kita ini, aturan hukum kita ini betul-betul bisa menyokong daripada pertanian berkelanjutan. Bagaimana bisa melindungi daripada petani kita di hulu sebagai produsen Pak ya.
Kemudian juga sisi yang lain tentu juga konsumen juga mendapatkan harga yang cukup. Yang kedua tentunya dari regulasi ini kita ingin memastikan bahwa selain perlindungan tadi itu bagaimana peran negara, subsidi Pak. Subsidi bagi sektor pertanian secara umum ya, perikanan, kehutanan, dan peternakan. Ya. Kita melihat bahwa petani kita ini kan, dan nelayan kita ini profesi rentan. Sangat rentan dengan iklim, sangat rentan dengan fluktuasi harga, sehingga harus mendapatkan perlindungan. Yang tadi yang salah satunya adalah tentu dengan subsidi. Misalnya subsidi pupuk ini kan kenapa? Sebenarnya sih ide kami itu Pak dari dulu itu bagaimana subsidi pupuk ini di hulu dipindahkan ke subsidi hilir di harga. Ya sebenarnya menarik dan itu kami sudah lontarkan sejak tahun 2019 nih, sejak kami di DPR RI itu sudah menyampaikan yang paling tepat sebenarnya 2014 ya kami di DPR RI. Yang paling tepat adalah subsidi di hilirnya, di harganya, sehingga petani kita mendapatkan harga yang baik, sehingga dia untung. Karena selama ini kita melihat carut marut misalnya di subsidi pupuk Pak ya, ini banyak sekali masalahnya gitu ya. Pernah juga ada subsidi benih, ya kan, benih juga ini masalah juga. Ada subsidi apalagi itu pokoknya subsidi input, bantuan alat pertanian, baik yang sifatnya pasca panen maupun pra panen Pak ya. Dan memang itu sudah membuat pertanian kita menjadi lebih modern Pak ya, karena adanya mekanisasi ya. Selama program 2014 ini sampai sekarang ini Pak, alhamdulillah sebenarnya dunia pertanian kita sudah mulai banyak perubahan secara mekanisasi ya. Sudah modern. Tapi yang menurut kami yang masih lemah di sini adalah masalah harga tadi Pak. Karena kita melihat ini peran Bulog ini yang adanya perjanjian dengan IMF Pak ya saat itu pada saat terjadi krisis itu, Bulog ini salah satunya menjadi lembaga biasa Pak, lembaga atau sejajar dengan BUMN biasa, bukan lagi lembaga negara gitu seperti sama Orde Baru ya, yang sangat kuat melindungi daripada petani kita pada saat harga anjlok dia bisa membeli daripada gabah kita. Jadi pertama dari sisi regulasi Pak, yang kedua dari sisi anggaran. Anggaran ini tentu bantuan-bantuan yang selama ini 2014 ya untuk perbaikan sumber-sumber air Pak. Sumber-sumber air ini kan bagaimana pembangunan bendungannya, kemudian juga irigasinya, kemudian juga embung, dan saya kira ini bagian daripada yang tidak bisa dipisahkan karena bahan baku utama pertanian kita adalah air Pak ya. Dan ini sudah berjalan juga memastikan dan ini lintas kementerian karena anggarannya bukan hanya di Kementan tapi termasuk di Kementerian PUPR Pak ya. Ada kementerian lainnya gitu ya. Nah, kemudian anggaran pangan kita setiap tahun kurang lebih 100 triliun, kurang lebih lah tersebar di berbagai kementerian. Yang ketiga tentunya adalah pengawasan Pak DPR. Kami tentu ingin bahwa kebijakan pemerintah itu di bidang sektor pangan pertanian jangan sifatnya politis, hanya lip service ya. Seperti kata kalau sekarang ini lagi ramai misalnya food estate ya, kedengarannya sangat keren Pak food estate, tapi kenyataan di lapangan tidak se-ini yang dibayangkan. Jadi kami langsung datang ke sana Pak, ke Kalimantan Tengah, ke Sumba, ke Sumatera Utara, bahwa konsep yang bagus ini belum terimplementasi baik di lapangan. Yang harusnya kan food estate ini menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mendongkrak daripada produktivitas pertanian kita ya. Ini belum, ini ide bagus, tapi implementasinya walaupun anggarannya sudah triliunan nih, tapi kita melihat efektivitasnya belum sesuai apa yang kita inginkan. Tentunya sebagai alumni PB Pak tentu bertanggung jawab dan anggota Komisi 4 Wakil Rakyat tentunya bagaimana pertanian kita pada umumnya ini semakin maju, petaninya lebih sejahtera, negara juga lebih kuat secara ketahanan pangannya Pak ya, mengurangi impor kita ini, nggak tergantung dengan impor gitu kan. Kalau perlu kita menjadi eksportir seperti di perikanan, kita sekarang menjadi negara net eksportir Pak. Alhamdulillah di sektor perikanan kelautan ini. Artinya bahwa kita punya potensi yang luar biasa. Kalau sektor kehutanan saya kira selama ini kita sudah ekspor kayu Pak ya. Kayu keluar, udah juga perkebunan kelapa sawit yang kemarin luar biasa, kontribusi sampai kurang lebih 500 triliun ekspor CPO, walaupun memang pernah bermasalah Pak ya, karena saking semangatnya ekspor sehingga kebutuhan dalam negeri tidak tercukupi ya. Tapi saya kira ini sudah ada perbaikan dan sudah berjalan normal lagi.
Tadi Pak Adi mengatakan bahwa posisi Bulog memang tidak terlalu banyak bisa diharapkan. Bagaimana dengan Badan Pangan? Sebenarnya sih harapan kita Pak, pertama memang Bulog ini karena sekarang ini Bulog seperti BUMN lain Pak ya, jadi perum dia. Akhirnya dia tidak bisa, dia mau menggunakan dana komersil dari perbankan nih untuk membeli penugasan pembelian gabah pada saat harganya. Nggak bisa Pak, dia punya hutang banyak. Dia juga kalau datang di Komisi 4 ini masalah terus nih karena ya nggak bisa dengan kondisi sekarang ini sulit untuk bersaing dengan swasta ya. Sisi lain ada penugasan negara juga pada mereka tapi tidak diberinya dengan uang yang cukup gitu ya. Nah, Badan Pangan Nasional sebagai amanah undang-undang pangan, harapan kami sebenarnya nih Pak, ini menjadi sebagai yang menghubungkan antara hulu sama hilir. Ya. Selama ini kan hulunya kita alhamdulillah bisa swasembada Pak ya. Swasembada kita ini kalau kita lihat dari data ada 7 juta ton nih kita punya kelebihan. Tapi kan petani kita ini kan posisi rentan, selalu mendapatkan harga yang rendah Pak ya. HPP-nya ini nggak naik-naik. Dan sekarang ini biaya produksi sudah melebihi daripada uang didapatkan, hasil yang didapatkan Pak. Udah minus kalau dihitung dengan hari kerjanya petani, biayanya itu udah minus sebenarnya kita ini. Apalagi punya tanah di bawah 2 hektar Pak ya, atau 1 hektar. Jadi harus harapan kita sebenarnya Badan Pangan Nasional ini nanti yang mensinergikan antara di hulunya di Kementan dengan hilirnya perdagangan Pak. Selama ini kan tidak matching antara hulu sama hilir. Perdagangan selalu mengatakan barang kita kurang, kita harus import, ya kan? Kementan mengatakan kita nih stok kita cukup nih, ya kan? Distribusi kita yang kurang ini masalah tata niaga. Nah, harapannya Badan Pangan Nasional ini mensinergikan antara hulu sama hilir, termasuk dia punya neraca pangan Pak yang benar, ya kan? Kita tidak ingin terjadi disparitas harga yang besar antara misalnya di Kalimantan, di Jawa dengan di Sulawesi Pak. Nah, Badan Pangan Nasional ini mengkoordinasikan antara daerah-daerah produsen ini, ya kan bisa memenuhi kebutuhan daerah-daerah yang tidak punya barang. Misalnya di Jawa saat ini terjadi cabai yang sangat tinggi harganya, sementara di Sulawesi lagi panen. Ini kan harusnya kerja-kerja Badan Pangan Nasional sinergikan Bulog atau BUMN yang lain ini, Raja Wali Nusantara Indonesia, untuk tata niaga produk pertanian kita ini bisa berjalan bagus sehingga kekurangan pasokan di Jawa ini bisa dipenuhi dengan dari luar. Jadi awal ini harapan kita seperti itu, cuma kalau kita lihat postur anggaran Pak ya, anggaran Badan Pangan Nasional ini diambil dari Kementan hanya 130 miliar. Itu sebenarnya dari badan dulu itu diambilkan dari anggaran Badan Ketahanan Pangan Pak. Nah jadi belum harusnya ini kalau menurut kami ini diperkuat ini Badan Pangan Nasional. Dan sekarang yang sudah menjadi mitra Komisi 4 juga, walaupun kami belum ketemu secara resmi nih Pak, baru diputuskan kemarin ya di paripurna. Jadi dengan undang-undang pangan yang cukup memberikan tugas yang cukup ideal kepada Bappenas ini, Badan Pangan Nasional ini, harusnya tidak ada lagi masalah ke depannya itu masalah distribusi Pak, masalah tata niaga. Ya kan, jadi konsumen kita juga tidak boleh mendapatkan juga harga yang mencekik leher mereka, karena ini tugas negara bagaimana pastikan mereka mendapatkan harga yang wajar ya. Jadi kita berharap, kita belum melihat kinerjanya nih Pak Bambang ini, karena ini baru ini Pak. Tapi kami tentu akan mengevaluasi dan tentu akan memperkuat pengawasan kami agar Badan Pangan Nasional berfungsi sebagaimana undang-undang pangan itu. Ya kan? Nah, sehingga tidak ada lagi nanti impor perdagangan, saya nanya impor bawang putih, impor jagung, sementara kita punya stok misalnya seperti itu. Pak Adi, ini ada aliran yang berpendapat sebenarnya swasembada pangan itu tidak terlalu strategis. Yang penting pangan itu bisa disediakan dengan cukup dan petani itu mendapat nilai hasil walaupun tidak bertanam tanaman pangan, tapi hasilnya tinggi, misalnya karena sawit bagus, dia nanti bisa beli. Nah, Pak Adi setuju yang mana? Kalau saya tengah-tengah aja Pak. Jadi pertama itu benar juga Pak. Itu boleh, itu sebagai pendapat itu boleh. Tapi dengan catatan Pak, kita harus melihat bahwa
saat negara lain bermasalah, ya Ya. kita punya uang saat ini Oh. misalnya, kita nggak bisa beli misalnya dari luar. Iya, Australia tiba-tiba larang impor ekspor Pak, Amerika, Ukraina gitu ya. Nah, Ya. jadi yang kita khawatirkan itu bukan hanya ketahanan, bukan hanya swasembada Pak, tapi bagaimana kita bisa ketahanan pangan kita Pak, maksud saya. Oh. Pada saat kita nggak bisa impor, ada nggak stok kita di dalam gitu. Nah, harapan kita sebenarnya juga Badan Pangan Nasional memastikan stok pangan kita yang cukup. Ya. Ya kan? Nah, selama ini yang cukup tuh hanya beras. Ya. Tapi yang lain nih Pak, kalau terjadi larangan impor, repot kita nih. Misalnya kayak kedelai gitu ya. Wah, susah kita ini makan tempe gitu. Jadi, pertama mungkin itu bisa salah satu juga pendapat, tapi tetap kita harus juga berpikir yang lain bagaimana Pak, ketahanan pangan kita ini diperkuat. Ya kan? Diperkuat. Jadi kalau petani punya hak Pak, misalnya diversifikasi tanamannya misalnya. Itu nggak ada masalah, tapi ya dipastikan bahwa ketahanan pangan kita cukup. Kita punya stok yang cukup bagi menghadapi situasi krisis yang kita tidak tahu misalnya terjadi di luar. Ya kan gitu Pak ya? Kita punya minyak, kita punya uang, tidak ada yang bisa kita beli dari luar Pak. Gimana kita bisa bertahan itu? Jadi kesimpulannya ketahanan pangan, maka isinya itu adalah ketersediaan pangan sekaligus swasembada. Iya Pak. Jadi punya ketahanan pangan, punya kedaulatan pangan tidak tergantung dari negara-negara lain. Ini luar biasa konsepnya, mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Sebenarnya sih swasembada ini Pak, yang kita kan yang bisa itu sebenarnya secara iklim kita itu kan pertama kan beras. Ya kan jelas Pak itu. Tahun depan kita menjual jagung. Kita berharap jagung ini bisa kita swasembada. Kalau perlu kita, karena kita punya lahan yang cukup luas. Apalagi sekarang harga jagung cukup bagus ya di 3.500 itu Pak, itu menguntungkan sekali petani kita. Jadi masalah pertanian kita kalau kami melihat selama ini, karena kami juga petani, adalah masalah harga produknya. Kalau ada jaminan pembelian, ini saya selalu katakan kepada pemerintah, Anda ini bisa nggak sih Bulog atau apa gitu ya menjamin bahwa misalnya jagung setelah dijamin 3.600, orang semangat untuk nanam jagung dan nilai ekonomisnya lebih tinggi dibandingkan dengan tanam padi. Gitu Pak ya. Jadi harus ada kepastian pembeli, termasuk juga sebenarnya bagaimana kita mengurangi impor daging sapi. Nah, kalau konsep kami, menurut kami itu perkuat bagaimana Raja Wali atau BUMN kita yang lain menjadi penjamin Pak, off-taker-nya. Jadi pada saat umur berapa itu sapi, berapa beratnya itu langsung ada yang beli. Kalau perlu ya sistem Agri Solution Pak, ada asuransinya, ada kreditnya dari BRI misalnya, asuransinya kan ada namanya Agri Solution sekarang di pertanian. Dari mulai inputnya itu sampai pembeliannya, kalau ini terjadi Pak, saya yakin bahwa pertanian kita ini akan melonjak. Iya. Jadi luar biasa Pak Andi. Konsepnya itu asal harganya bagus, pemasarannya dijamin, pasti petani bersemangat untuk menghasilkan apapun. Jadi kalau begitu persoalannya adalah pemerintah harus bisa menjaga agar yang suka memain-mainkan harga ini kan berarti swasta pedagang. Itu tidak bisa bermain kalau pemerintah juga membuat alternatifnya. Jadi pemerintah juga punya kegiatan sendiri yang bisa untuk menjaga keseimbangan harga. Kira-kira seperti itu, Pak ya? Betul, saya sepakat, Pak. Jadi sebenarnya swasta nggak bisa leluasa, Pak. Kalau negara kuat, ya kan tadi perkuat Bulog, Badan Pangan Nasional, BUMN pangan kita, Pak, kita dorong agar menjadi off-taker-nya petani kita, pembinanya, perbankan kita banyak. Alhamdulillah tahun ini Pak sebagai data ya, sektor pertanian tahun ini mendapatkan kur hampir 90 triliun, Pak. Ini saya kira luar biasa, Pak. Artinya sebenarnya bagi perbankan kita ini sektor pertanian ini menarik. Ya Pak, secara akumulatif luar biasa, Pak. Dulu hanya periode kemarin hanya 40 triliun, sekarang ini 90 triliun, Pak, tahun ini. Ini angka yang luar biasa dan menunjukkan bahwa sangat bankable. Artinya bahwa sektor pertanian itu menarik, bisa dibiayai oleh perbankan dan bisa menguntungkan gitu. Ada satu contoh yang menarik ketika terjadi krisis minyak goreng.
Ya. Sebenarnya pemerintah kan tidak bisa berbuat apa-apa karena pemerintah tidak punya pasokan alternatifnya. Stoknya nggak punya stoknya. Ya, nggak punya stoknya. Kalau beras kan masih agak lumayan. Ada Pak di Ya. Bulognya. Jadi itu konsep tadi memang betul. Jadi Ya. pemerintah harus kuat. Dan kita mendorong sebenarnya pas bilang bahan pokok ini, kalau bisa kita punya stok Pak. Nah, betul. Jadi apakah stoknya di Bulog, di BUMN kita, sehingga terjadi kelangkaan, langsung operasi pasar untuk menurunkan harga kita. Nah, mungkin langsung terakhir Pak, apa yang ingin Bapak sarankan untuk misalnya pendidikan di IPB itu juga sekarang sudah mulai menyadari bahwa pertanian itu tidak hanya untuk pangan, tapi juga untuk energi, untuk bahan batu batan dan sebagainya. Dan mungkin mahasiswa IPB kan tadi seperti Pak Andi bisa jadi macam-macam kemana-mana, dan ternyata salah satu laboratorium politik itu juga bisa ada di IPB. Silakan Pak. Ya, jadi bagi adik-adik sekalian ataupun sivitas akademika IPB, bahwa pendidikan ke depannya memang menjadi candra di muka ya, atau menjadi kampus ini kan menjadi penyedia sumber daya manusia yang unggul Pak ya. Ya nantinya bisa beradaptasi dengan situasi di luar, ya kan? Jadi dengan bekal keilmuan yang kita dapatkan tentu di kampus, dengan gemblengan dan tentu dengan pendidikan, tentu bahwa bicara pertanian itu bicara secara luas, secara umum gitu ya. Bahwa anak IPB pun bisa masuk di mana-mana Pak, di jurnalistik, di perbankan, di politik bahkan, dan di mana-mana. Artinya bahwa kita berbicara pertanian secara luas, ini sangat erat kaitannya dengan semua, ya kan? Jadi nggak bisa lagi dipilah-pilah bahwa anak IPB itu hanya bisa kerja di sektor pertanian, tapi bisa berkecimpung, bisa berkontribusi di semua level kehidupan. Karena konsep pada hari ini ya, konsep hidup sehari sangat terkait semuanya. Jadi tidak bisa lagi terpisah-pisahkan itu. Baik, terima kasih sekali. Ya, Bapak Dr. Haji Andi Akmal Pasudin, SPMM, anggota DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera, yang sekarang duduk di Komisi 4. Banyak sekali yang sudah kita diskusikan, dan mudah-mudahan menjadi pertimbangan, menjadi motivasi, inspirasi bagi kita semua, khususnya bagi kalangan generasi muda yang ingin meniti jalur seperti yang dilakukan oleh Pak Andi Akmal Pasudin. Sekali lagi terima kasih, sukses Pak. Sama-sama Pak Bambang. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadikan harimu beyond dengan Brimo. Fitur lengkap untuk jalani hari, ada top up pulsa atau paket data. Top up berisi mudah untuk pergi ke tempat kerja. Bayar praktis dengan Kris. Belanja online makin asik, tinggal klik. Mau transfer pun tak jadi masalah. What a beyond day. Brimo, mobile banking yang pas buatmu.